Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Herian Novita, CGP Angkatan 9 dari SD Swasta YKPP Lirik. Di sini saya akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, di mana di sini saya berperan sebagai observer dan akan dibantu oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Suyudi SPD. Saya bertugas mengajar di SMA Negeri 1 Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri dulu. Pada sesi ini saya sebagai coach. Terima kasih. Perkenalkan, saya Tina Kartika, CGP Angkatan 9, asal sekolah SMA Negeri 2 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Pada sesi DK ini saya berperan sebagai coachnya dari Coach Suyudi. Selamat menyaksikan demonstrasi kontekstual kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suyudi, Bu Tina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini, Bapak, Ibu? Alhamdulillah, Baik. kita sehat. Alhamdulillah sehat ya, walaupun kegiatan kita sudah di ujung-ujung semester, semakin banyak, semakin repot dengan penilaian akhir. Iya, benar, Semoga Bu tetap Sih. sehat, tetap semangat ya Bapak Ibu. Iya, mesti. Aduh, lemes ya Bu, saya juga, tapi tetap harus semangat ya Ibu. Oke, semangat. Oke, jadi kali ini akan mengadakan coaching ya Bapak Suyudi sama Bu Tina. Iya. Ya, benar. Jadi yang berperan sebagai coach Pak Suyudi, Yes. coachnya Bu Tina. Saya. Oke, jadi di sini saya sebagai observer Pak Suyudi. Sebelum melaksanakan coaching, saya melakukan pra-observasi terlebih dahulu untuk bagaimana langkah-langkah selanjutnya gitu. Jadi sebelum itu saya mau bertanya dulu nih sama Pak Suyudi, untuk persiapannya apa saja yang sudah dipersiapkan untuk pelaksanaan coaching ini bersama Bu Tina? Oke, yang pertama kali yang saya siapkan tentu adalah waktunya ya Bu ya. Jadi antara waktu saya dengan Ibu Tina itu disepakati hari apa, dan alhamdulillah hari ini dengan kesibukan masing-masing hari ini baru bisa terlaksana. Jadi waktunya disamakan. Jadi memang kita punya kesibukan masing-masing, menyatukan satu waktu itu juga sulit ya Pak ya. Jadi memang sedikit keteteran kita dengan waktu yang mepet, dimana kita harus menyelesaikan tugas, kewajiban kita juga ada, dan alhamdulillah tapi tetap bisa terlaksana ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Oke, untuk kegiatan coaching ini Bapak, kompetensi apa saja yang ingin Bapak kembangkan di proses coaching bersama Bu Tina nantinya? Oke, kita ketahui bersama kan di dalam sesi coaching ini kita akan mengetahui ada 3 kompetensi inti. Yang pertama itu adalah present atau kehadiran penuh di saat kita melaksanakan percakapan coaching. Yang kedua, kita sebagai coach juga harus siap untuk mendengarkan dengan baik, dengan seksama apa yang disampaikan dan apa yang sedang dialami oleh coach kita. Dan terakhir itu adalah pada saat kita melakukan percakapan tentu kita akan mengajukan beberapa pertanyaan, dan diusahakan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang berbobot sehingga coach kita akan lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Kemudian si coach ini juga tidak malu-malu lah bahasa kita kan untuk mencari solusi bersama dengan coachnya. Oke, itu Bu. Jadi ada 3, present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan sesama atau dengan baik, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ketiga kompetensi ini tetap akan dikembangkan ya Pak ya. Dari ketiga kompetensi ini, mana yang Bapak inginkan saya lebih mengamati atau yang ingin saya observasi dari ketiga kompetensi ini, mana yang ingin Bapak fokuskan? Oke, di sini saya membutuhkan observer untuk mengamati yang kompetensi yang mana yang mau saya kembangkan lagi. Itu dari ketiga kompetensi ini tentu yang mau saya kembangkan jujur saja adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi kalau untuk present, kalau kehadiran penuh tentu kita memang harus hadir penuh ya Bu ya, karena kita sedang melakukan percakapan, itu bentuk dari penghargaan kita terhadap coach kita. Kemudian untuk mendengarkan itu masih berhubungan dengan kehadiran penuh tadi. Kalau kita nggak mendengarkan penuh, tak mungkin kita hadir di dalam itu kan Bu, ya kan? Apalagi pikiran kita jauh mengenai tugas. Oke, kita bebaskan dulu. Jadi yang saya fokuskan
yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, dan itu yang saya harapkan untuk ibu lebih diperhatikan lagi. Oke, baik. Jadi memang kebanyakan dari kita memang bermasalah di pertanyaan berbobot ya Bapak ya. Ya, Karena memang memilih pertanyaan untuk kalau sekedar bertanya mungkin kita bisa ya kan. Tapi apakah ini memiliki nilai baik atau hanya cuma sekedar bertanya, itu kan memang kita butuh keahlian atau butuh lagi latihan-latihan yang lebih ini lagi. Oke Bapak, yang terakhir untuk pra observasi kita itu apa indikator keberhasilannya, apa ukurannya coaching ini berhasil setelah Bapak lakukan gitu. baik Bu, untuk mengetahui proses coaching ini berjalan dengan baik kemudian berhasil, tentu tadi sesuai dengan pertanyaan yang sebelumnya, mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi di sini saya ingin melihat atau indikatornya adalah bagaimana coach menanggapi pertanyaan atau memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya, sehingga coach punya pertanyaan saya itu membuat coach itu berpikir lebih dalam lagi, kemudian bagaimana coach juga menemukan solusi atau atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Jadi coach itu dengan pertanyaan berbobot saya tadi bisa menjawab dengan lebih terbuka lagi. Ya, tapi memang pertanyaan ini ibaratnya memiliki potensi lebih untuk bisa menggali lebih dalam lagi Ya, untuk potensi menggali dari lebih coach dalam ya lagi. Pak ya. Oke, baik, mungkin itu saja untuk pra observasi kita kali ini Bapak. Selamat melaksanakan coaching bersama Bu Tina. Semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak, Terima kasih, Ibu. Bu. Selamat melaksanakan. Oke. Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Pak Yudi. Alhamdulillah kita akhirnya bisa berkumpul sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Ya. Memang sih sebelumnya kita mau punya rencana ya Bu ya. Mungkin kesibukan Ibu juga kesibukan saya, akhirnya hari inilah kita bisa berkumpul untuk menjelaskan atau mencari solusi dari permasalahan Bu Tina. Nah, Iya. sebelumnya saya ingin memperdalam lagi nih Bu, apa sih yang ingin Ibu sampaikan kepada saya melalui kemarin itu? Saya itu Pak Yud, mau ketemu Pak Yud ini susahnya minta ampun. Ya, betul. Waktunya itu memang harus kita cocokkan betul karena Pak Yudi banyak tugas ya Pak ya. Jadi gini Pak Yud, saya tuh punya permasalahan tentang ketepatan waktu rekan-rekan dalam mengumpulkan perangkat pembelajaran. Itu hampir setiap semester saya mengalami permasalahan itu. Jadi ini udah tahun ketiga, tapi permasalahan itu tetap muncul gitu. Jadi saya ingin cerita kepada Pak Yudi, mungkin dari percakapan ini nanti adalah solusi yang bisa saya temukan apa yang harus saya lakukan. Oh, begitu. Jadi kalau saya dengar tadi bahwasanya ini sudah berapa tahun Bu ya? Ya. Memang kita tahu yang namanya perangkat itu di awal tahun itu dalam satu semester, kemudian di awal tahun ajaran semester 2 buat lagi. Memang sih ini menjadi polemik, padahal itu sudah menjadi kewajiban Iya. ya. Betul. Nah, jadi di sini saya ingin mau bertanya lagi nih Bu. Nah, bagaimana Ibu rencana Ibu untuk mengatasi masalah yang sedang Ibu hadapi? Rencananya ya Pak. Ya. Rencana yang saya lakukan untuk sementara ini, yang pertama saya masih kepada individu. Oh, secara ini. Saya berkomunikasi sama beberapa rekan yang memang tidak menepati due yang udah kita sepakati. Memang sih tidak semua guru itu melakukan itu, ada guru-guru yang memang tepat waktu sesuai dengan arahan dan lain sebagainya. Namun ada beberapa rekan yang tidak tepat waktu dalam pengumpulan dikarenakan memang beberapa hal seperti itu. Jadi untuk saat ini memang rencana saya itu baru secara individu memanggil mereka, berkomunikasi sama mereka karena memang ini permasalahan yang sensitif bagi seorang guru, masalah perangkat seperti ini gitu. Saya mau percakapan saya dengan beberapa rekan itu nanti tidak menimbulkan polemik yang lebih besar gitu. Nah, jadi dari
dan kalau ini terjadi lagi itu tentu berdampak selanjutnya. Iya, gitu. betul. Nah, jadi sedangkan kalau ini dibiarkan juga tentu yang rajin atau yang sudah tepat waktu tentu merasa cemburu. Iya. Kenapa sih itu kok boleh? Sedangkan saya sudah buat, kenapa dia tidak ditegur? Iya. Nah, nanti jadi perpecahan di Iya, dalam betul. sekolah. Nah, kalau kita tidak punya ketegasan, Iya. tentu ini menjadi polemik, tentu Iya. yang kata ibu lakukan. Nah, jadi selama menghadapi ini, saya mau tahu juga itu apa sih kesulitan yang ibu hadapi dalam masalah kita ini. Banyak Pak Ibu kesulitannya karena indikator atau apa tuh namanya tuh sebab dia tidak menemukan tepat waktu itu banyak ragam. Artinya gini, ada satu guru yang mengajar itu 3 tingkat Pak Ibu. 3 tingkat, sehingga dia mungkin butuh waktu yang Lebih banyak lama. untuk menyelesaikan. Sementara kita budgetnya sudah kita tetapkan. Karena mengapa kita tetapkan? Karena biasanya kan awal tahun pembelajaran itu pengawas datanglah, orang dinas datanglah, melihat kelengkapan alat tempur kita itu kan ya. Nah gitu. Kemudian ada juga rekan guru yang ngeluhnya itu ya karena dia tidak menguasai bagaimana harus membuat RPP itu dengan baik yang sesuai dengan yang kita harapkan RPP-nya secara gimana, modul ajarnya secara gimana gitu. Jadi kendala-kendala seperti itu yang saya temukan, atau bahkan ada juga rekan guru itu yang punya 2 sekolah, Ngajar di mengajar di 2 tempat. Jadi itu juga menjadi sebuah kendala yang saya hadapi seperti itu. Oke lah Ibu. Jadi tadi bisa saya pahami. Jadi kesulitan Ibu ini sangat-sangat kompleks ya. Iya, kompleks banget. Apalagi di situ ada beberapa guru yang mengajar itu beberapa tingkatan, tentu dia butuh perangkat yang lebih banyak. Iya. Mungkin berbeda dengan yang mengajar hanya kelas 10 misalkan. Tentu dia membuatnya lebih mudah, lebih cepat juga dari segi waktunya. Kemudian saya lihat juga ada beberapa rekan guru yang belum menguasai. Iya, betul. Jadi kita kan tahu sebetulnya kalau untuk masalah belum menguasai itu sebetulnya tidak jadi alasan sih. Karena apa? Karena kita kan bisa tergabung dalam komunitas NJP, kemudian mungkin dengan guru yang lebih senior itu mungkin bisa bertanya. Jadi dari beragam permasalahan atau kesulitan yang konteks tadi ini, Bu, apa yang ada nggak langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang dibuat agar kedepannya semua rekan guru itu mengumpulkan perangkatnya sesuai dengan yang diinginkan. Iya, ada sih Pak. Tindak lanjut dari permasalahan saya kan ini sudah saya lihat permasalahannya rupanya ini loh yang muncul gitu kan. Ada waktunya kurang karena dia ngajar beberapa tingkat, kemudian waktunya juga kurang karena dia mengajar 2 sekolah gitu kan. Nah, ada lagi guru yang tidak menguasai. Jadi untuk kedepannya saya itu punya program untuk saya usulkan kepada pihak sekolah. Saya itu mau mengadakan workshop sih Pak sebenarnya. Saya mengadakan workshop atau IHT gitu kan, tentang bagaimana guru itu bisa membuat modul ajar ataupun perangkat pembelajaran yang baik yang sesuai dengan ini. Jadi rencana saya itu saya mau mengadakan workshop tentang perangkat pembelajaran itu satu. Yang kedua mungkin saya juga mau mengadakan workshop itu tentang bagaimana guru itu supaya cepat membuat RPP itu dengan menggunakan teknologi komputer. Mungkin itu Pak Dengan media. Dengan media pembelajaran dengan media komputer mungkin memperdalam lagi IT mereka. Jadi itu sih rencana saya untuk kedepannya, komitmen yang saya lakukan untuk ke depan supaya bisa. Jadi nggak ada lagi alasan saya nggak bisa karena nggak paham nih, gitu. Saya nggak bisa karena saya nggak bisa IT nih, gitu. Jadi tapi kalau masalah waktu kita masih bisa handle gitu kan, masih bisa kita kasih waktu. Oke, ini alhamdulillah tadi Ibu secara keseluruhan dari langkah-langkah apa yang mau Ibu sampaikan, kemudian komitmen Ibu juga sudah Ibu sampaikan, kemudian siapa yang akan terlibat di dalam langkah-langkah Ibu dalam mengatasi masalah juga Ibu sampaikan. Jelas itu kan melibatkan seluruh komponen warga sekolah, terutama rekan-rekan guru yang memang harus punya kewajiban membuat perangkat ajarnya. Nah,
kemudian saya lihat juga langkah-langkah itu tadi ada 2 langkah tadi Bu ya. Iya. Nah itu saya lihat memang cukup bagus, itu sangat-sangat bagus, dan itu sangat-sangat luar biasa menurut saya, itu memang luar biasa sekali. Langkah-langkah itu sudah mencakup keseluruhan, Iya, jadi iya. tidak membedakan si A dan si B. Betul. Oke. Nah, terima kasih Bu Tina. Iya. Alhamdulillah Ibu sudah kita sudah melakukan percakapan coaching, Ibu sudah menyampaikan tujuan kita diskusi Iya. apa. Kemudian alhamdulillah juga kita sudah menemukan solusinya. Iya. Mudah-mudahan kedepannya usaha atau komitmen itu bisa berjalan dengan baik lagi. Iya, iya. Kemudian bisa berhasil apa yang Ibu inginkan. Amin. Oke, terima kasih Bu Tina. Iya, Saya Bu. masih ada juga waktu untuk pertemuan selanjutnya nih, Bu Oke, Tina. makasih banyak Pak Akhirnya Bu Ibu. Tina. Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Pak Ibu. Oke, alhamdulillah ya Pak Yudi. Sudah selesai percakapan coachingnya bersama Bu Tina tadi ya. Alhamdulillah Bu. Oke, iya. Saya lihat tadi percakapannya cukup seru gitu ya, karena memang di sini posisinya Bu Tina dan Pak Yudi sama-sama wakakur, jadi mungkin memang lebih paham ya, gitu ya, nyambung gitu ya, permasalahan di sekolah mungkin lebih kurang sama gitu ya. Pak Yudi, untuk kegiatan kita ini adalah pasca observasi. Di sini saya mau bertanya dari kegiatan coaching tadi. Kira-kira bagaimana performa Bapak di kegiatan tadi? Apakah kegiatannya sudah berjalan sesuai dengan harapan Bapak atau bagaimana? Kalau dari saya pribadi ya Bu Sinta, alhamdulillah apa yang sudah saya lakukan dengan Ibu Tina tadi itu sudah melalui tahapan kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi sudah melalui tahapan-tahapan tadi, di mana saya sudah melakukan mengajukan pertanyaan apa tujuan Ibu Tina tadi, melakukan percakapan dengan saya, kemudian tujuan kita ini sebetulnya kan apa gitu kan, kemudian rencana aksi dari Ibu Tina itu seperti apa, kemudian tanggung jawabnya juga seperti apa. Jadi semuanya saya rasa nih, kalau dari saya pribadi alhamdulillah sudah sesuai dengan alur tirta yang saya lakukan, yang saya komitmenkan di awal percakapan sebelumnya Bu Sinta. Jadi memang yang saya lihat tadi, yang saya amati, memang percakapan coaching antara Bapak dan Bu Tina tadi sudah baik sekali alur ceritanya, karena memang tujuannya juga sudah terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan, terus cara mengidentifikasi permasalahannya juga sudah sangat baik, yang dimana pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi juga menimbulkan rencana aksi yang akan diterapkan oleh Bu Tina ke depannya sebagai bentuk tanggung jawabnya, dan juga bisa memastikan atau memperkuat keyakinan Bu Tina untuk berkomitmen pada tanggung jawabnya ya Pak Yudi ya. Oke. Jadi dari hasil observasi saya tentang kegiatan coaching Pak Yudi tadi, memang semuanya sudah berjalan dengan baik. Sesuai dengan alur ceritanya, sesuai dengan tujuan kita hari ini. Namun mungkin memang kalau proses coaching ini kalau tidak dilatih mungkin akan hilang begitu saja ya Pak Yudi ya. Jadi kedepannya saya harapkan mungkin akan lebih baik lagi jika memang lebih sering dilatih untuk proses-proses coaching selanjutnya, dan juga untuk kegiatan mungkin tidak hanya di kegiatan saat ini saja, mungkin bisa digunakan untuk di sekolah kita secara langsung ya Pak Yudi ya. Terakhir Pak Yudi, untuk pertanyaan pasca observasi di sini, setelah tadi waktu pra observasi Bapak menyampaikan bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan spesifiknya itu adalah menyampaikan pertanyaan berbobot. Setelah melakukan coaching ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan untuk selanjutnya? Ya, sesuai dengan percakapan kita sebelumnya Bu, bahwasanya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot di dalam diskusi atau percakapan coaching. Nah, dari yang sudah saya lakukan tadi, saya merasa pertanyaan saya itu masih
masih standar kalau menurut saya. Tapi jadi saya yang ingin saya tingkatkan lagi tentu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, ya kan, agar coach saya itu lebih memaknai, lebih berpikir, memikirkan apa yang saya ajukan tadi atas pertanyaan saya tadi. Jadi tetap adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi memang masih di pertanyaan berbobot ya Pak yang akan dikembangkan selanjutnya. Sebenarnya pertanyaan berbobot ini, pertanyaan Bapak tadi sebenarnya sudah bagus, tapi memang kalau memang ingin mengembangkan mungkin pemilihan bahasanya mungkin yang akan ditingkatkan lagi, terus susunan kalimatnya lagi yang akan kita tingkatkan lagi ya Bapak. Memang proses coaching ini kalau tidak sering dilatih akan hilang. Jadi memang semakin banyak kita latihan akan kita jadi terbiasa. Ya, mungkin proses coaching mungkin tidak akan terasa gitu ya Pak ya. Mungkin tidak akan dengan teman-teman lain nanti dengan secara tidak sengaja kita sudah melakukan coaching tapi tidak kita sadari. Iya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya hari ini. Sama-sama Sudah menjadi coach dari Bu Tina dengan baik. Semoga kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Bu Sinta.